Perkenalkan, saya Ahmad Segandi, saya dari kelas 11 1. Saya di sini menjadi moderator, dan di mana saya tidak sendiri di sini. Saya berteman dengan Arya sebagai materi pertama, Adi Rahman Saputra sebagai materi kedua, Dodi Syahya sebagai materi ketiga, Muhammad Ajar sebagai materi keempat, dan Syahid Abdul Jalil sebagai materi kelima. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi dengan tema pemecahan masalah secara kreatif. Di dalam materi tersebut dibagi menjadi beberapa bagian, di antaranya bagaimana cara pandang terhadap masalah, membedakan masalah dan non masalah, memahami cara mengidentifikasi masalah sendiri, memahami cara mencari solusi masalah, pemecahan masalah secara analitis. Latar belakang dipresentasikannya materi ini adalah agar audiens bisa memilih langkah lebih baik dan benar untuk merespon sebuah masalah ataupun menyelesaikan masalah. Akan dibahas lebih dalam kali ini oleh teman saya. Untuk materi pertama, Naria dipersilakan. Perkenalkan, nama saya Narya. Saya materi pertama, saya akan membawakan materi cara pandang terhadap masalah, mencerminkan rangkap pikiran seseorang dalam menyikapi situasi sulit. Perspektif melihat tantangan sebagai rokok, sementara pandangan negatif dapat menghambat kemajuan. Ada juga pandangan penerimaan tentang terhadap masalah dan melihatnya sebagai pelajaran membantu pengembangan pribadi. Keseluruhan pandangan ini dipengaruhi oleh nilai, pengalaman, dan kepribadiannya yang dapat membentuk sikap konstruktif dan adaptif terhadap tantangan hidup. Selanjutnya akan lanjut ke materi 2 yang bernama Adi Rahman Saputra. Kenapa nama saya Adi Rahman Saputra? Saya di sini sebagai pemateri kedua akan membawakan materi yaitu membedakan masalah dan non masalah. Membedakan masalah dan non masalah melibatkan beberapa aspek. Berikut adalah langkah yang dapat membantu proses identifikasi. 1. Pemahaman situasi. 2. Analisis tanda-tanda. 3. Program terhadap tujuan. 4. Analisis resiko. 5. Komunikasi dan persepsi. 6. Solusi yang tersedia. 7. Evaluasi keseluruhan. Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut, Anda dapat mengidentifikasi perbedaan masalah dan non masalah dalam berbagai konteks. Itulah materi yang telah saya sampaikan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Dodi sebagai pemateri ketiga. Saya Dodi sebagai pemateri 3. Mengidentifikasi masalah sendiri memerlukan keterampilan refleksi dan pemahaman diri. Berikut adalah langkah-langkah untuk memahami cara mengidentifikasi masalah secara mandiri. 1. Introspeksi diri dan refleksi. Analisis perubahan dan pola. 3. Evaluasi tujuan dan harapan. 4. Dengarkan tujuan dan harapan. 5. Mempertimbangkan lingkungan dan hubungan. 6. Analisis perilaku. 7. Identifikasi pola. 8. Konsultasi dengan orang terpercaya. 9. Rencana tindakan. 10. Keterbukaan terhadap perubahan dan pembelajaran. Melalui proses ini, Anda dapat mengembangkan keterampilan untuk mengidentifikasi masalah secara mandiri dan mengambil langkah-langkah proaktif untuk meningkatkan kesejahteraan pribadi Anda. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan pemateri keempat oleh Muhammad Ajar. Kenalkan, nama saya Muhammad Ajar. Saya pemateri 4 ingin menjelaskan
memahami, mencari solusi masalah melibatkan beberapa langkah kunci. Pertama, identifikasi masalah dengan jelas. Kemudian, kumpulkan informasi terkait. Selanjutnya, analisis akan penyebab masalah untuk mengidentifikasi faktor utama. Setelah itu, pikirkan solusi alternatif dan perhitungkan koneksinya. Prioritaskan opsi berdasarkan dampak dan kelayakan masalah, memilih solusi. Implementasikan dengan hati-hati dan pantau perkembangannya. Selama proses ini penting untuk terbuka terhadap umpan baik dan bersedia untuk menyesuaikan pendekatan jika diperlukan kesabaran. Dan ketekunannya juga merupakan aspek penting dalam menemukan solusi yang efektif. Sekian, terima kasih dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Said. Saya Abdul Jalil ingin membawa tentang materi pemecahan masalah secara analisis. Pemecahan masalah secara analisis menentukan pendekatan yang sistematis dan logis untuk menganalisis suatu masalah. Berikut adalah langkah-langkah utama. 1. Identifikasi masalah. 2. Kumpulkan data dan informasi. 3. Analisis akar penyebab. 4. Pertimbangkan saksi alternatif. 5. Evaluasi solusi. 6. Implementasi. 7. Berkomunikasi secara efektif. Pemecahan masalah analisis membutuhkan adalah analisis membutuhkan ketelitian, logika dan pemikiran kritis untuk memastikan bahwa solusi yang dihasilkan efektif dan berkelanjutan. Terima kasih, saya akan pastikan kembali kepada moderator. Ya, itulah materi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk audiens. Terima kasih telah menyimak video ini, dan terima kasih kepada Ibu Miss May. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.